Kalau kita mau investasi sebagai investor nih, tahun ini saya pikir tahun terakhir ya, 2025 Coach Tom, 85.000 pekerjaan akan digantikan dengan otomasi. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis berbasis rating, itu bahaya tahun ini. Selamat datang di Behind the Business. Sip. Terima kasih. Senang you. banget Thank you hari undangannya. ini. Kita akan membahas tentang Feng Shui. Kemudian kita akan membahas tentang peruntungan-peruntungan buat teman-teman yang hari ini pengen tahu Anda hoki atau tidak. Ya, buat Anda yang hari ini mau gabung harus nonton sampai akhir, belajar banyak. So, perubahan-perubahan itu memang cukup Drastis, underground, ya? Betul. drastis, dan kalau kita nggak siap tiba-tiba kaget gitu. Seperti hadirnya artificial intelligence itu sangat-sangat masif. Betul. Ternyata nggak disangka-sangka gitu. Iya. Ini sudah mengancam banyak profesi, desainer, copywriter, penulis artikel, itu sudah mulai semua yang punya hard skill tidak belum tentu bisa dipertahankan dengan adanya artificial intelligence ini. Betul, Mas Tom, kan ada fenomena mix match katanya ya, antara demand dengan ini kompetensi yang dimiliki oleh mereka-mereka yang memang mau bekerja. Betul. Dan PR-nya tahun ini kita bisa mendapatkan resource yang terbaik sih sebetulnya. PHK kan masih terus-menerus terjadi PHK. Tapi jika setiap dari kita ini punya skill yang bisa kita pertahankan untuk masa depan, itu bagus banget. Tahun ini kan tahun pergerakan, cepat sekali. Jadi kalau kita lihat di pilar-pilar tahun ini, itu sangat cepat pergerakannya, tapi di situ juga ada solving problem atau banyak sekali masalah yang akan terjawab, akan solving di tahun ini. Di tahun ini. Iya. Kita lihat banyak sekali PHK ya dari perusahaan-perusahaan besar. Lalu perubahan organisasi dalam sebuah bisnis atau perusahaan korporasi. Chaos ya, betul-betul chaos. Chaos ya. Kenapa? Karena ini adalah perubahan yang istilahnya momentum perubahan yang kelihatan, tapi akan direspon oleh tahun ini, kelinci Yunbut ini, dengan satu soft skill atau kompetensi. Nah, orang yang tadi dibuang karena nggak sesuai dengan kompetensi atau bidangnya, mix match-nya tadi nggak pas ya, maka di tahun ini akan solving tuh, akan mengisi orang-orang yang punya kompetensi akan mengisi jabatan-jabatan yang tadinya kosong atau mempunyai bagian-bagian baru yang lebih kreatif, yang lebih inovatif. Betul. Karena menjawab dari zaman yang sudah berubah ini ada muncul baru, jabatan-jabatan baru atau job desk baru. Iya. Ini menarik banget loh, karena yang kita tadi menyampaikan bahwa akan muncul sebuah jabatan-jabatan baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang ini kan dari kacamata metafisik. Feng Shui ya, metafisik ya. Metafisik. Rupanya dari kacamata sains, ternyata tahun 2013 sudah diprediksi. Tahun 2020 ini sebelum pandemi loh. Jadi kan nggak ada yang memprediksi pandemi, tetapi sudah diprediksi bahwa tahun 2020 itu adalah turning point tentang munculnya dan hilangnya pos-pos pekerjaan. Betul. Jadi administrasi akan hilang. Betul. Dan itu 2025 Coach Tom, 85.000 pekerjaan akan digantikan dengan otomasi. Iya ya, ngeri ya. Itu science, tapi ternyata di Feng Shui kelihatan matchingnya bisa ya. terbaca. So, jadi berdasarkan kacamata Feng Shui, ada hal-hal yang harus diaktifasi nggak supaya bisnis lebih bagus, jodoh lebih baik, ya dapat jodoh di tahun ini, yang mau punya anak dapat anak, atau mungkin yang ingin berkarir bisa tambah makmur, tambah sukses. Ada tips-tipsnya nggak? Energi Feng Shui itu sebetulnya energi yang muncul dari dalam bumi sebetulnya. Ini yang perlu kita tahu ya. Jadi kita nggak membayangkan sesuatu yang klinik atau sesuatu yang nggak kelihatan mata, tapi sebetulnya kita seperti membayangkan listrik yang nggak kelihatan tapi ada. Di bumi ini banyak aliran elektromagnetik listrik yang kalau diteliti itu akan berbeda-beda. Jika kita punya rumah menghadap timur, itu berbeda kalau kita punya rumah menghadap selatan.
Karena elektromagnetik yang bekerja di bumi itu mempengaruhi rumah yang ada di depannya, di atasnya, itu dari gesekan-gesekan manusia yang melewatinya. Menarik. Kalau teman-teman yang belajar fisika, itu ada flux namanya, flux daya ya. Itu kalau kita bikin aliran baterai ya, itu kan ada garis di mana arus masuk, ya. Tapi kalau sebaliknya arus nol, nggak bisa masuk. Nah, rumah yang aksisnya, hadapnya, facingnya itu timur, itu pasti akan mengeluarkan energi yang punya tema-tema tertentu. Dan satu kotak rumah itu terbagi atas 9 bagian, itu akan keluar yang namanya aspek hidup. Misalnya aspek yang membahas atau yang bertanggung jawab terhadap kekayaan orang tersebut. Membahas tentang anaknya, membahas tentang karirnya, perjodohan, kesehatan. Nah, dari pintu masuk itu baru ketahuan kekayaannya dari mana nih bagian rumahnya. Kesehatannya dari bagian mana? Timur kah? Atau timur laut kah? Iya. Itu berbeda-beda. Menarik. Itu yang mempengaruhi. Ya. Tuh. Ini kan earth luck ya. Betul. Sepertiga dari 100% yang bisa dimiliki oleh manusia. Nah, sepertiganya lagi selain feng shui bangunan juga feng shui diri. Pribadi yang ketika kita dilahirkan itu sudah membentuk peta hidup. Itu heaven luck sepertiganya itu. Heaven luck merupakan life map atau pattern yang memang kita perlu tahu nih. Banyak teman-teman di sini barangkali yang belum tahu. Ada apa peluang dan kesempatan yang di depan sana sesuai dengan kompetensi dan potensi yang saya miliki. Nah, ini yang memang akhirnya timbul assessment gitu ya. Kemudian juga beberapa teman mungkin saya suka ini, punya skill ini, saya suka belajar ini. Karena apa? Karena memang secara karakter ada kecenderungan sinergi dengan elemen tertentu. Oke. Jadi ada feeling bahwa kita itu kok tertarik dengan sesuatu. Betul. Dan kita bisa terbius dengan proses yang walaupun orang bilang, wih gila lu capek banget kerjanya. Iya. Buat dia nggak capek. Iya, ngapain lu begitu gitu. Bisa ya? Bisa. Oh, ternyata itu elemen Betul. dari dalam diri. Berinteraksi, elemen dari diri dan elemen yang datang di tahun itu misalnya. Atau secara dekade, tema hidup manusia itu kan berubah. Itu yang kita nggak sadar. Kita menjalankan pola-pola lama. Terutama 2023 ini harus lebih self-disruption. Self-disruption? Iya. Apa maksudnya? Perombakan besar-besaran. Dari dalam diri? Renovasi diri. Badan. Reformasi pikiran. Pikiran dan kompetensi kan. Iya. Pikiran dan kompetensi. Oke. Cuma kalau saya lanjutin tadi ya, saya ceritain kisah hidup saya, Coach. Jadi dulu 2004 sampai 2013, apa yang disebut tadi heaven luck saya itu elemen yang datang adalah kayu. Dan tidak ada alasan juga kenapa saya waktu itu ya, saya punya bimbingan belajar. Saya punya bimbingan belajar, saya juga mengajar fisika, mat, kimia, dan saya seorang guru yang cukup terkenal ya waktu punya bimbingan belajar. Tetapi saya juga punya bisnis konstruksi. Oke. Saya juga bangun. Dan konstruksi dan pendidikan itu sama-sama elemen kayu, Coach. Sama-sama elemen konstruksi kayu. Bukan besi ya? Bukan. Konstruksi adalah kayu karena membangun dari yang nggak ada jadi ada. Bertumbuh. Membuat ada jadi yang nggak ada jadi ada. Nah, elemen itu datang ke hidup saya mempengaruhi saya untuk berbisnis kayu. Tetapi pertanyaannya apakah saya paling tepat bisnis kayu enggak? Gitu. Ternyata saya tidak terlalu tepat untuk kayu tapi harusnya api. Misalnya, api dan tanah. Contohnya elemen api apa? Nah, bisnis elemen api. Bisnis elemen api kuliner. Ya, misalkan yang berkaitan dengan api ya, listrik, lalu entertainment, lalu advertising, IT, ya, lalu metafisik seperti ini, ya itu api. Energi. Gitu. Nah, persis waktu kami berdua ketemu itu waktu 2014, itu saya berganti ke elemennya adalah api hidup saya. Api selama 20 tahun ke depan. Heaven luck-nya tuh. Heaven luck-nya api. Dan pada saat saya menguasai ilmu ini, saya baru menyadari bahwa panggilan saya menjadi seorang praktisi bisnis api itu makin menguat. Dan saya dengan Bu Mei, saya mulai perdalam ini ilmu ini. Perdalam, langsung saya ganti profesi total. Saya lepaskan bimbel saya tutup perlahan-lahan, konstruksi juga saya nggak lakukan lagi. Karena saya tahu bahwa panggilan hidup saya itu lebih bagus di api.
Oke. gitu. Nah, ini banyak orang di luar sana yang bisnisnya menurun, bisa jadi karena heaven luck itu yang Iya, berubah gitu ya. berubah. Betul. Lalu mereka memaksakan untuk bisa tetap menjalankan dan ternyata enggak, Hasilnya tidak seperti yang benar-benar diharapkan. malah rugi. Betul. Itu bisa Wow. terjadi kepada siapa saja ya. Bisa terjadi kepada siapa Siapa saja. saja dan Ya, kesadaran antisipasi. ini ternyata Iya. ini kan awareness ya. betul. Penting Kemampuan banget. untuk membangun awareness terhadap Hmm. kompetensi dan juga terhadap Situasi yang ada. merespon situasi yang ada, situasi. termasuk intuisi. Betul, Ya. betul sekali. Beberapa Jadi setelah merubah ke elemen api, ya. yang terjadi bagaimana? Yang terjadi perubahan yang signifikan. Oh, Ya, signifikan. signifikan. Networking, Jalan keuangan, semua signifikan. seperti Luar dibukakan biasa. jalan seperti itu ya. Itu tanda bahwa pada saatnya tepat kita memilih hal yang tepat, perubahan pasti luar biasa. Oke. Mungkin perlu dicermati nih buat teman-teman, tidak perlu bergonta-ganti bisnis, tapi di saat yang tepat kalau memang harus ganti ya ganti atau adakan perubahan yang seperti apa gitu loh. Oke. Ambil kasus saya ya. Ya. Kasus saya itu kalau karyawan itu apa? Tergantung bisnisnya. Karyawan itu gini, kalau misalnya karyawan Nah, itu selama masih menjadi karyawan dan pengambil keputusannya tidak terlalu dominan, ya. ikut bosnya, ownernya, pemberi kerja. Apa termasuk bisnisnya? Jadi misalnya contohnya kalau saya 5 tahun di penerbangan, itu elemen apa tuh? Penerbangan itu bisa elemen air dan api. Air Kalau dan api. transportasi itu air, Oke. tapi karena penerbangan itu adalah api yang Api. besar, Heeh. butuh api untuk naik, api dan air. Nah, saya elemen apa? Saya juga lupa nih. Tapi Elemen Saya- bisnisnya ya. Saya elemen Elemen kita bisnis. ngomong Pribadi. elemen bisnisnya Pribadi dulu. saya. Pribadinya api, Saya api. api. Oh, api ya? Iya. Saya baru tahu. Iya. Cuma elemen bisnisnya kan logam dan tanah. Yang sekarang Ya. enggak, waktu saya karyawan. Oh, waktu karyawan. Waktu saya jadi karyawan kan elemennya api. Saya api, kerjaannya api gitu. Enggak, jadi gini. Kita punya elemen diri, coach. Saya elemen diri. Elemen diri saya api. Api. Ya, Oke. elemen dirinya Terus api. Pas saya bekerja di biro perjalanan di airlines, airline itu elemennya api. Ya, elemennya api. Ya itu betul. kerja cocok tuh. betul. Cocoknya kan harusnya yang Di bagus bawah logam. instansi. Logam sama tanah. Oh. Iya, Kalau api tapi- sama api belum tentu. Belum, ini kebetulan enggak. Kebetulan waktu itu dikasih jalannya seperti itu. Iya. Ya. Yang datang penguatan dari elemen adalah elemen api. Oke. Jadi kesempatan bisnis-bisnis dan kerjaan api yang datang Oke. gitu. Nggak apa-apa. Orang tuh banyak berpikir bahwa saya nggak mau gonta-ganti bisnis tadi. Oke. Padahal yang ada, kalaupun ada pergantian itu nggak masalah. Oke. Atau salah jurusan masuk sekolah, itu juga Ya, nggak nggak masalah. masalah, Nggak ya. masalah. Oke. Kalau biro perjalanan apa? Air. Ya. Air. Nah, Air. kalau api sama air cocok nggak? Saya Nah, elemen api. Gini, kita akan lihat kalau di profile Heeh. ada orang yang elemennya api, bisnisnya logam dan tanah. Hmm. Ada juga orang yang elemen dirinya api, bisnisnya kayu dan api. Nah itu. Nah, Coach Tom termasuk orang api dengan elemen bisnis logam dan tanah. Ya, kategori yang pertama karena Oh. strong elemen. Enggak, Bu. Saya kan pindah ke biro perjalanan Oh, waktu itu. oke. Nah, biro perjalanan air. Ya, Saya api tidak cocok. Berarti harusnya ya. harusnya nggak cocok dong. Harusnya nggak cocok ya. Ya, Oh, harusnya nggak Tapi cocok. karena kesempatan yang Benar. datang, ya secara pattern tadi, life map-nya, energinya ke sana, ya itu yang dilakukan, no Oke. problem. Tapi memang menarik ketika berubah ke dunia pendidikan, kan tahun 2006 pindah ke dunia pendidikan, itu memang apa ya? Kita memaksakan di situ tuh udah nggak bisa gitu. Iya. Walaupun mampu, walaupun secara kompetensi ada, tapi nggak tahu tuh feeling itu sudah, ini kayaknya udah ketariknya ke pendidikan. Pendidikan itu apa? Api dan Pendidikan itu adalah kayu. 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 Oh, pendidikan kayu. Ya, kayu. Jadi kalau yang saya ingat ya, Coach Tom itu ya, elemen bisnisnya adalah logam dan tanah. Logam dan tanah. Yang sekunder adalah kayu. Kayu. Ya, Yang sekunder. Yang sekunder ada kayu. Jadi ada 3 elemen bisnis. Logam, Logam, tanah, dan kayu. kayu. Kalau tanah apa aja? Tanah itu berkaitan dengan pelayanan. Service excellence, Service, Properti. properti, kemudian juga ya
Jasa elemen- konsultan elemen termasuk tanah yang Konsultan itu termasuk termasuk tanah. tanah. Berarti Karena saya sekarang cocok nih ya. cocok karena konsultan itu adalah orang penyedia sumber daya. Karena tanah itu menyimpan semua elemen, coach. Menarik. Dia menarik, menyimpan menarik. air, kayu, api, logam, gitu. Nah, Oke. yang terpenting kemampuan untuk beradaptasi itu Iya, loh. iya. Oke. Resilience. Banyak orang yang nggak bisa cepat untuk menangkap peluang dan merespon untuk berubah. Oke. Tahun kelinci ini tahun apa nih? Kayu. Ya, Kayu kecil. kayu, Kayu kecil. air, kayu dan air. Ya, Kayu dan airnya air. dari langit, Oke. kayunya kelinci yang dibawa kelinci. Oke. Bisnis apa yang akan berkembang di area di kayu dan ini? Trainer, Training, coach, coaching, ya, kemudian segala sesuatu tentang pendidikan. pendidikan. Karena secara Feng Shui itu angka 4 yang akademis ada di tengah. Berarti belajar untuk semua orang. Everyone need to learn. Intinya semua orang harus belajar Betul. kalau memang mau berkembang. Betul. Gitu kan ya? Iya. Harus mengikuti jalur hokinya. Energi ya. yang Energinya datang. adanya di pendidikan. Gitu. Betul. Tahun ini Oke. bagus sekali untuk para coach, untuk para trainer, mentor, gitu. Oke. Kalau bisnis industri lain yang akan bagus, kayak misalnya contohnya kuliner, itu gimana? Kalau kuliner sepanjang masa, nanti ke depan periode 9, kita kan, ini tahun terakhir ya coach ya, untuk periode tanah atau 8. Periode 9 dimulai dari 2024 sampai 2043. Nah itu semua dikuasai oleh api. Kuliner bakal Iya betul, bangkit. betul. Jadi kalau kita mau investasi sebagai investor nih, tahun ini saya pikir tahun terakhir ya untuk mau dan bisa berinvestasi gitu. Karena akan banyak aset-aset yang dijual dan kita bisa mendapatkan dengan harga yang lebih ekonomis. Properti, kalau propertinya, kalau konstruksinya kan elemen Kayu. kayu. Kalau bisnis properti, itu elemen apa? Bisnis properti, developer bukan? Enggak, jual beli rumah. Tanah. Oh, jual beli rumah tanah. Tanah. Oke, properti tahun ini gimana? 2000. Jadi gini, kalau misalnya kelinci-kelinci. kita lihat peringkat ya, peringkat elemen yang kuat, paling kuat adalah kayu, lalu yang kedua api, lalu air, tanah, baru yang terakhir logam. Nah, kita nggak bisa bicara tentang bisnis apa yang bagus dan jelek di tahun ini, Iya. tetapi kita memilah-milah menjadi bisnis yang lebih mudah berkembang dan bisnis yang perlu mendapat perhatian lebih. Oke. Betul. Jadi yang elemennya tadi kecil seperti logam dan tanah itu bukan berarti tidak bisa profit. Tapi justru kita harus masuk ke elemen tersebut untuk see. berinvestasi gitu misalnya. Ya, untuk mengambil manfaat, mengambil Ya. peluangnya ya. Betul, betul. Karena bisa jadi mungkin kurang bagus hari ini, tapi bagus di Iya, masa depan. Betul. Kan up Oke. and down. Energi yang So, datang. properti, kita mau mulai dari industri Ya. properti dulu. Properti itu elemennya elemen Tanah, tanah, kalau tadi peringkatnya adalah peringkat 4, peringkatnya peringkat 4 ya, ya. berarti kan dia rendah, Rendah. perlu mendapat perhatian khusus. Iya, Artinya iya, iya. apa? Properti zaman sekarang itu nggak boleh dijual dengan gaya menjual lama. Lama. Nggak boleh. Hmm. Kita harus yang namanya ada terobosan. Marketing properti itu udah harus diganti formatnya. Menggunakan apa itu kita harus cari nih. Mumpung tahun ini mumpung tahun yang kreatif. Ya, mendukung Oke. Kita harus sekali membuat- untuk branding. Membuat apa terobosan yang perubahan, baru. iya. Oke. Termasuk bisnis-bisnis logam, keuangan, ya besi, baja, itu perlu terobosan-terobosan. Jadi bisnis perbankan, keuangan, finansial itu bukannya nggak bisa profit, betul yang Bu Mena ngomong, tapi perlu ada satu terobosan besar Betul. untuk menyambut nanti pada saat masa logam itu kuat kembali. Oke. Iya. Kita ada satu ini ya timeline ya coach Iya. ya. Dulu sejak tahun 2017, 2018, 2017, 2016 logam tuh memimpin coach. Betul banget. Logam tuh memimpin. Hmm. Tapi karena perjalanan waktu itu elemen tuh bergantian yang memimpin, maka logam itu lama-lama sekarang dia ke air kemarin waktu 2020, 2019 tuh ke air. Ya. Terus sekarang ini menuju ke arah kayu dan air. Nanti setelah ini kayu dan api. Nah, coba kita lihat ya. Kan elemen itu jalan ya, coach. Dari Iya. logam jadi air Jadi jadi kayu jadi api kan? Iya. Sekarang kita ada di masa kayu yang paling kuat. Oke. Jadi kalau tadi Coach Tom tanya, kapan api itu bagus ataukah ini bagus? Api itu belum bagus, Coach. Nanti kalau 2024
ke sana, Atas. Ya. itu banyak sekali bisnis api yang Booming. tuh. booming, Booming. gitu. Oke, Dan oke, tapi oke. persaingannya juga Ya nggak sama, tanggung-tanggung. pasti karena supply Iya. dan demand ya. Betul. Demand-nya lagi naik ya supply-nya akan Iya. mengikuti. Ya. So jadi kita industri by industri ya supaya Ya. teman-teman bisa tahu yang mana kayu, mana api dan seterusnya. Jadi properti itu tanah, kalau perbankan itu logam. Logam. Iya. Ya. Jadi logam tahun ini juga agak berat Perlu ya. perhatian. Perlu konsolidasi, agak perlu tertekan. perhatian ya. Termasuk Terutama yang tidak siap dengan digitalisasi. Betul. Gitu. Berarti kalau keuangan, perbankan, properti, kalau logam itu berarti kayak leasing company, Ya, pokoknya berkaitan dengan hitung-hitungan hitung-hitungan Ya. uang. Oke, Militer juga. selain keuangan, Militer dan segala Hukum. sesuatu yang hukum. Ya. Law. Itu perlu dicermati karena tahun ini itu di Indonesia sendiri kita akan menghadapi pesta demokrasi kan, ya terutama di semester kedua nanti Iya, dan iya. pilpresnya kan awal tahun Bertepatan depan. tuh. Betul, bertepatan. Sedangkan energi 2023 ini diberikan untuk dunia itu energi ketidakpuasan, energi perselisihan, apa energi protes dan argumen, dan ini bisa jadi membahayakan jika tidak diantisipasi. Akan terjadi untuk siapa energi ketidakpastian itu? Energi keprotesan. Ya, kepada Perselisihan. semua orang sih datangnya energi itu. Bagaimana cara kita aja merespon? Contohnya kasus-kasus yang sebelumnya kita pernah, ya kalau orang lagi demonstrasi gimana sih? Nah itu karena ada energi di situ yang memang sepertiga tadi ya, itu ada. Oke. Kalau yang kita bicara tentang proses bisnis ya, tanah itu ngomong tentang kenyamanan dan kepuasan. Bisnis hotel gimana hotel? Hotel itu ada dua, hotel tanah atau Tanah. hotel air. Hotel yang berkaitan dengan tourism, yang memang nggak fokus pada menikmati kamarnya dan Iya. hotelnya, itu hotel elemen air. Karena dia cuma numpang tidur aja kan. Oke. Ya. Nah, elemen air itu oke nih tahun ini. Oh, dia peringkat 3. Peringkat Oke, tiga, tapi ya. juga lemah, sedikit lemah. Tidak sekuat kayu Iya, gitu ya. Ya, tapi kan hotel yang kedua, hotel tanah berarti lemah kan. Kalau kita membuat hotel-hotel yang terlalu banyak, hotel bintang 5 dan mahal, mungkin okupansinya nggak terlalu bagus. Betul. Tapi kalau hotel-hotel air yang Ya, betul. gampang untuk mobilitas, itu pasti dia rame. Ya. Oke. Hanya di masa yang akan datang, hotel-hotel bintang 5 tetap survive. Tetap survive. Karena elemen tanah yang mendapatkan dorongan dari api. Seperti itu. Oke. Yang tadi saya katakan kepuasan ya Coach ya, yang tahun ini elemen tanahnya lemah dan logamnya lemah, berarti tingkat kepuasan itu mungkin saat ini akan menjadi pertaruhan bagi pebisnis. Iya. Rating itu yang bintang Wow. 1, 2 itu kan banyak. Benar banget. Dulu 5, 4 tuh kan banyak tuh lagi viral ya, orang gampang ya. Iya. Sekarang 1, 2 gampang Coach. Sekarang orang tuh 1, 2 gampang. lebih mudah berekspresi gitu. Orang merasa bebas Merasa bisa kasih bebas. 1 atau 2 Iya, bintang nggak iya. masalah. Oh, lebih berani ya. Dan loyalitasnya lebih frontal betul, juga betul. ya. Loyalitas juga saat ini ya, itu dipertanyakan. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis berbasis rating, itu bahaya tahun ini. Oke. Itu hati-hati, harus hati-hati. Orang yang mengutamakan rating, lebih baik kalau belum siap, jangan buka rating dulu. Kalau online shop itu masuk kategori bisnis apa tuh? Enggak, kalau online shop sih semua bisnis, tergantung produknya sih. Oh, produk yang Ya, ini dihitung cuma ya? semua platform aja. Ya. Kalau online bisnis. Oke. Kalau Ya. fashion Fashion kayu. kayu. Fashion kayu. Berarti harusnya bagus dong tahun ini. Bagus. Bagus. Jadi fashion tuh gini, ada 2 macam. Fashion tuh kayu ke air atau kayu ke api. Ya, tergantung bahan juga. Ya, Entertainment juga tahun ini berarti bagus ya? bagus. Bagus. Bagus ya. Bagus. Nanti banyak orang yang akan bepergian Oh, iya. karena passionnya meningkat sejak dikurung karena pandemi kan. Sekarang PPKM sudah lepas. Konser-konser itu masuk entertainment kan ya? Ya. Ini juga bakal booming juga nih. Iya, bakal booming. Tapi nggak booming, nggak se-booming kalau nanti. Saat api 2025, naik, iya. gitu ya. Itu pasti luar biasa udah. Pasti luar biasa. Oke. Banyak perubahan. Pasti. Oke. Nah, elemen-elemen kayu apa lagi yang kira-kira akan terlihat menarik nih tahun ini? Sebetulnya gini ya, kita itu sebagai manusia atau bangsa ya, itu kalau kedatangan elemen harusnya responnya benar. Responsnya Harusnya benar.
contoh misalnya, sejak 2 tahun yang lalu, kami itu selalu mengutarakan di YouTube atau dimanapun kita diundang, itu industri pertanian itu harus menjadi fokus pemerintah. Setuju. Sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kita harus dong Plantation, hasilkan agriculture. buah yang bagus seperti yang di Iya. luar negeri itu, sayur-sayuran bagus. Itu pertanian harus menjadi fokus karena elemen kayu ini segera hilang loh, Coach. Iya. 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 Betul. Ini momentum sebetulnya. Yang mengambil manfaat negara-negara lain. Iya, karena kan Iya. global ini energinya. Yang mengambil manfaat adalah negara lain yang bisa tahu kayu itu waktunya bagus gitu. Iya, benar. Gitu. Benar. Termasuk yang api. Kalau negara itu ada elemennya nggak? Ada. Indonesia, nah ini menarik sekali. Indonesia elemen bulannya itu monyet. Dan tahun lalu 2022 itu kena clash. Sehingga ketika clash itu ada, jangan diambil sebagai rasa takut ya. Karena itu berarti perubahan yang harus out of the box, harus keluar dari zona nyaman. Dan Indonesia sudah membuktikan datangnya 2002 lalu itu mengambil alih KTT G20 di Bali. 2022 Ya, ya. itu karena energi langit memberikan dan cukup surprise kan Pak Jokowi mengambil langkah seperti itu bagus, tepat. Dan di tahun ini gantian yang kena clash karena sionya adalah ayam. Indonesia sionya ayam tahun 45. Kena clash kelinci. Show tahunnya yang. Sio tahun. Oh. Kena clash kelinci. Nah, artinya apa? Artinya juga tahun ini masih ada kesempatan untuk leading, menjadi pemimpin, tapi ini secara official. Terbukti kan di awal kemarin tuh, di bulan-bulan ini ya, mungkin ya masih itu jadi pemimpin ASEAN. Itu official. Keren. Ternyata ada dampaknya ya. Dampak. Wah, Dan itu pasti gila, terjadi. bener. Itu pasti terjadi gitu. Keren. Oke, nah sekarang kita punya rumah nih. Kalau punya rumah, berarti harus dilihat arah rumah, lalu kemudian dilihat apa yang harus diaktifkan gitu ya. Iya. Kalau contohnya office ini, misalnya office ini menghadap ke timur. Iya. Timur berarti elemen apa atau di mana letak Oke. duit itu Oh. ya berputar Ya, gitu. ini yang perlu kita ketahui ya. Iya. Tanah itu juga membawa rumus energi Kelahiran. kelahiran rumah Oh. tersebut dibangun, dimulai dari groundbreaking. Jadi memang ada space time di situ, ruang dan waktu yang perlu dihitung secara feng shui. Jangan, yang kedua itu gini, jangan berpikir bahwa saya cocok nggak tinggal di rumah ini. Itu hal lain. Oh, Yang oke, penting oke. peta energinya harus cocok dulu. Harus cocok dulu. rumah itu. Untuk semua orang. Betul. Kalau untuk 2023 ini yang bagus untuk karir ya, untuk bisnis utara. Apa Utara. itu? Utara itu bagus sekali jika diaktifasi air dan selatan. Utara dan selatan. Iya, utara dan selatan. Karena utara itu energi masa depan dan selatan itu energi cash flow atau money result. Caranya gimana? Kasih Supaya air tahu. mancur yang pakai pumping. Jadi misalnya dipetakan nih rumah, Iya. kemudian cari lokasi Lokasi utara, selatan, arahnya hadap mana lalu dulu, dikasih di tengah air ruangan. mancur. Iya, biasanya kan kalau di handphone kan Iya. ada ya. Kita berdiri di tengah rumah, kemudian diukur bagian utara selatannya mana. Di tengah ruang. Kalau utaranya di sebelah situ ya selalu sebelah situ, walaupun kita hadapnya kemanapun juga kemanapun gitu kan. juga gitu. Nah, jadi di utara harus dipasang air mancur. Betul. Kalau itu kita lihat energi Kalau bukan tahunan. air mancur, kayak akuarium Sesuatu yang begitu, berputar. Akuarium kipas angin, boleh, kipas angin. oke. Atau dipakai untuk kegiatan rutin Diaktifkan oleh oleh orang-orang yang bergerak di beraktivitas. sana. Orang Iya, kerja, betul. orang sering ada di sana, keluar masuk berkegiatan gitu diaktifkan. Oke, berarti perhitungannya itu dari tengah Tengah, rumah, betul. dilihat peta, Mm-mm. lalu kemudian dilihat ininya ya, Sektor-sektornya. sektornya ya, Iya, sektornya area. ya. Oke, harus besar atau kecil? Ada pengaruh nggak? Besar kecilnya? Ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Untuk covering ruangan yang memang 4x6 gitu ya, atau 50 meteran gitu, paling tidak harus 1,5 meter gitu. Oke, di mana bisa belajar Feng Shui? Di kami Bisa ya? bisa. Ada yang Ada kelas atau
Gimana? Kemarin waktu tahun lalu kita bikin kelas Atau ya. mendingan itu ya, mendingan langsung didatengin rumahnya gitu ya. Bisa, Lebih kita keren ya. audit. Ya. Di audit. Audit. Ya, Feng di Shui. audit. Oke. Ada kasus nggak? Banyak. Kasus restoran misalnya atau rumah Aha. sebelum Atau orang yang dimodifikasi bangkrut. bangkrut gitu. Nah, ya. itu pembahaya itu bangkrut. Ah, Ya, boleh, kita cerita. kasih lah, kita kasih satu. Yang mana? Bangkrut. Yang berhasil dulu ya. Yang berhasil. Oke. Jadi gini, ini ada satu challenge buat kami sih. Mm-mm. Sebuah perusahaan kuliner, ya kuliner itu omsetnya itu stuck tapi nggak jelek loh, stuck tapi bagus, Mandek gitu ya. mandek ya. Tetapi yang namanya business owner tuh kan maunya naik terus, Mau berkembang. berkembang terus, karena kan juga ada reputasi yang perlu dipertahankan kan. Nah, lalu panggil kami itu coach, panggil kami, lalu kami audit. Sebetulnya masalahnya sepele. Satu, salah menaruh tangki air, toren tuh. Serius. Ya, cuma salah itu aja satu. Mm-mm. Yang kedua adalah sudut dari pintu masuknya pengunjung pertama kali. Ya. Jadi apakah itu sudah terjadi sebelumnya atau gimana? Maksudnya gini, ketika kita melakukan perubahan, apakah Ya. berpengaruh? Saya jelaskan. Dia satu blok resto ya. Ya. Itu tiba-tiba dia ada perluasan resto yang lain ditaruh di sebelahnya. Perluasan. Perluasan Oke. yang menutup pintu sampingnya. Oh, Pintu harusnya. depan, pintu samping itu bagus pintu samping. Oh. Nah, waktu dia taruh satu blok resto baru di pintu samping tersebut, maka pintu samping tersebut tertutup. Ya. Yang ada hanya pintu depan dan dua makanan yang berbeda, dua pintu yang berbeda. Kenapa masalah? Ya, karena menutup pintu terbaik, jalur masuknya uang. Oh, jalur Iya. masuk duitnya ditutup. Pintu Iya. rezekinya ditutup sendiri. Oh, gitu. Iya. Oke. Kan nggak Efeknya apa sadar. buat mereka? Ya, itu turun dan stuck, lalu bisnis yang kedua nggak berjalan. Ya padahal udah tambah satu bisnis ya. Ya, Tuh. harapannya Disebut kalau kembali ke filosofi bisnis, makanan enak nggak? Enak. enak. Ya kan? Enak. Manajemennya bagus nggak? Bagus. Bagus. Ya. Punya Leadershipnya pelanggan loyal. bagus nggak? Bagus. Ya. Pelanggan loyal nggak? Loyal. Ya. Tapi nggak naik. Ya. Nah, iklan jalan nggak? Jalan. Jalan. Tapi nggak naik. Ya. Feng Shui itu masalahnya. Iya. Iya. Ada energi yang tidak terlihat gitu, tapi ada. Wah, serem ya. Nah, lalu kami mulai audit. Kaget nggak dia waktu dianalisa begitu? Ya, kaget nggak kaget sih. Heeh. Tapi kami jelaskan bahwa analisanya di situ sumber masalahnya. Oke. Terus gimana? Kita bikin pintu ya, yang samping ya? Enggak. Enggak. Kita nggak bikin pintu yang Nggak samping. boleh sembarangan Bongkar pindah juga. pintu, bahaya juga Oke. gitu loh. Nah, lalu kami temukan satu permasalahan bahwa dua bisnis ini diminta untuk berjalan baik semua, Bersama-sama. bagus semua. Kita ditantang di challenge itu. Terus kita putuskan untuk membuat satu pintu saja. Satu pintu untuk dua blok resto yang berbeda. Oke. Nah, pintu itu kita geser 15 derajat. Oke. Cara masuknya. Jadi keramiknya itu dibelokin 15 derajat. Orang setiap kali masuk dia pasti akan membentuk sudut 15 derajat. Belok Dari pintu gitu. masuk Nah, 15 derajat gitu. Iya. Lalu toren airnya kita geser agak ke belakang. Oke. Pindah. Karena letaknya kan salah. Iya. Nah, setelah Ya. itu, Ya investasi lah itu harus lah ya. iya benar. Ya, betul. Tapi memang kan mau ada perombakan. Iya. Jadi pinter nih business owner mau ada perombakan di Feng Shui sekalian. Iya, Oh, kebetulan betul. renovasi. Renovasi. Mau diperbarui plafonnya, Oh, iya, iya, lantainya, iya. semua diperbarui, kita bikin ulang Kapan baru. itu dilakukannya? Tahun berapa? Apa ya? 2002. Setiap outlet Enggak, yang itu kan 2017 atau ya? 2017 kalau nggak Jadi salah. dirubah atau 2017. 2018 ya. Itu perubahannya nggak butuh 1 tahun sih. Cuma Oh, 4 oke. bulan 4 langsung bulan. perubahan. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi bisnis yang keduanya juga jalan. Yang blok resto kedua. Setelah itu Ya, langsung betul. Ya, energi itu kan cara kerjanya ya, seperti kalau ada sumbatan di Selang, saluran apa? pipa atau selang, itu ya begitu dilepas itu kan airnya ngalir lagi. Seperti itu. Nah, penempatan dari toren air ataupun kolam renang itu juga sangat berperan. Kalau salah di tempat yang memang tidak kondusif secara Feng Shui, itu bisa menyebabkan kesehatan, impact-nya ya, berdampak ke kesehatan dan keuangan, itu pasti. Iya. Karena waktu yang lalu juga beberapa
orang ya itu salah secara penempatan kolam renang di daerah selatan, yang notabene selatan itu berkaitan dengan jantung. Jadi kepala keluarga yang kena. Bisa seperti itu. Oke. Ya, bisa Wow. seperti itu. So jadi si kuliner ini setelah selesai jalan di satu itu, Ya. ada pertumbuhan bisnis lagi? Ya, jadi begini. Kita itu di challenge tuh nggak cuman menaikkan omset. Kita di Oh, challenge gitu. untuk mengalahkan omset outlet dia yang lain. Oh gitu. Ya. Nah, itu pakai cara lain lagi. Itu profiling ya. Ya, jadi kita itu diminta bukan hanya naik loh ya. Ini harus melewati ini. Nah, ini juga outlet dia kan. Sekarang ini udah jadi coach. Ya. Oke, sekarang yang di Feng Shui yang ini. Oh jadi ini ganti Ganti ini. ceritanya yang tadi itu Ya, sudah udah- melewati. Sudah. Udah. Oke. Oke, ini sekarang. Gantian nih yang ini. Saya mau melewati yang ini. Aha. Dasar. Nah, Nggak puas. Kok gitu? Tapi memang benar kan memang gitu. iya Memang betul. benar gitu. Tapi kan harus gini ya, kita kan setiap tahun tuh maunya lebih baik dari yang Ya. kemarin, maunya lebih baik seperti itu. Nah, dengan challenge seperti yang diberikan pada kami, ya kita profile. Karena orang yang jaga di situ, manajernya itu juga harus kondusif. Kalau orangnya itu nggak sejalan, Oke. tidak selaras, tidak sinergi dengan bisnis makanan atau api, nggak akan bisa. I see. Leader itu penting, membawa pengaruh besar. Dan yang kedua diapain? Yang kedua, kita profiling ya beberapa orang terbaik dan mana aja calon yang diajukan. A, B, C. Oke, kita pilih yang C. Hah? Yang C? Nggak salah. Nggak. Lihat aja tahun depan. Dan omsetnya langsung cuy Naik. gitu. Nah ini udah melewati lagi nih. Yang itu belum. Selain manusianya, Nah. pintunya juga digeser. Oh. Lalu toren airnya juga salah. Jadi ternyata outlet terbaik dia itu juga salah. Torennya. Jadi salah aja udah bagus gitu ya. Salah aja udah omsetnya bagus. oke. Ya, terus pintu digeser kira-kira 4 meter ke belakang, pintu sampingnya, lalu torennya dipindah. Nah, Sekarang naik melejit. lagi, naik. Naik lagi. Dia udah Wah, gini-gini terus nih serem. sama yang pertama. Dahsyat. Iya. Oke. Karena memang secara life map si ownernya bagus banget Bagus. langit buminya. Dari segi prosperity, wealth gitu bagus banget. Sayang kan kalau secara earth luck-nya juga tidak Luck-nya disupport. ke Nggak sumbat di- gitu ya. ya. Iya sumbat, betul. benar. Wow. Ada nggak yang sampai bangkrut Ada coach. Jadi gara-gara salah? gara-gara salah. Jadi gara-gara begini ceritanya. Ini ada seorang bapak yang punya restoran, beberapa franchise gitu. Waktu itu rame banget ya, rame banget. Nah, terus kan tempatnya jelek nih, tempat utama, tempat asalnya jelek sekali. Dalam keadaan gak nyaman seperti itu kan orang kan bisa aja bilang, gedein dong, beli dong sebelahnya Iya, gitu. Bangun dong gitu kan. Nah, singkat cerita, ikutin nih, ini kan udah 20 tahun nih bagus. Diikutin, ternyata malah sepi. Jadiin bagus malah sepi. Kenapa? Karena secara life map si owner tersebut sudah turun. Sepertiganya tuh turun. Jadi dibantu secara Feng Shui pun nggak ngangkat. Nggak ngangkat. Turunnya terlalu banyak, Drastis. terlalu drastis. Wah, serem ya. Ada satu lagi seorang yang bekerja di perusahaan perusahaan otomotif sukses, kaya dari situ, dia bisa beli rumah yang ada kolam renang. Tapi pada waktu dia sukses itu dia di rumah kecil. Sukses ya, sukses ngumpulin uang sampai kira-kira 10 tahun, 15 tahun, terus dia merasa ini bisa beli rumah yang bagus, gede, dia beli rumah tanpa kaidah Feng Shui. Terus dia bangun gede, pindah ke sana, langsung Jatuh. dia jatuh, bangkrut, sakit. Itu udah bertubi-tubi tuh ya. Bertubi-tubi, jadi bangkrut, ya, dikeluarkan dari perusahaan, dia punya usaha malah bangkrut, terus sakit. Iya. Terus Karena menghidupi energi yang tidak Ya. kondusif itu selama bertahun-tahun sampai nggak sadar bahwa itu jelek. kami bukan dipanggil oleh orang tersebut, coach. Kami dipanggil oleh calon pembeli rumah tersebut. Diminta untuk mengaudit rumah tersebut apakah layak untuk dibeli. Terus kami audit, kita ceritain. Ini kalau yang punya rumah ini pasti orangnya sakit, pasti uangnya udah habis. Rumah ini menyedot uang dan menyedot kesehatan. Terus gimana? Bener nggak? Dia baru ceritain. Memang seperti itu karena kami, Keadaannya. saya sebagai suami,
pengennya nggak beli, tapi istri saya tuh ngotot pengen beli, maka dipanggil ahli Feng Shui, diminta untuk membaca kondisi rumah ini temanya apa. Akhirnya nggak jadi beli. Ada juga tuh yang kasus. Jadi rumah besar peninggalan orang tua nih ya, dari 3 generasi gitu, mau dijual. Gak laku-laku. Dan kosong, dan akhirnya berhantu. Tapi itu di kawasan yang strategis banget. Strategis banget, tapi kosong. Rumah strategis, besar. Berhantu. Karena sudah lama kosong. Dijual nggak laku-laku. Bukan karena ketinggian. Nah, setelah kami audit, ternyata di depan itu ada bengkel kecil, tapi rame banget. Nah, si owner bilang, dari awal sudah pesan, kami memang tahu di situ ada bengkel dan kami nggak mau usir, gitu. Nah, ternyata setelah kami audit, itu adalah pintu rezeki yang tertutup. Pintu rezekinya ada di bengkel itu. Jadi bengkelnya yang rame. Wow, gitu. Jadi satu rumah yang bentuknya L, di belakang bengkel ini semua sampai belakang ini nggak kebagian rezeki, dimakan sama ini semua, ditutup. Kalau ini jadi bagiannya dia sih mending. Jadi Feng Shui itu bukan berarti saya harus punya rumah besar. Enggak ya? Enggak. Kecil aja tapi itu bagus. Hoki, ya itu tepat banget. Benar. Walaupun hanya sepetak, mungkin satu outlet 3x4, tapi kalau itu pas, bagus, keren. Oke, so jadi kalau lihat dari, berarti ngeri banget ya. Iya. Ternyata tidak kita selalu memikirkannya bahwa Feng Shui itu simple, sederhana, hanya. Tapi ini kan sesuatu yang ternyata udah ribuan tahun ya. Ribuan tahun dan orang-orang kaya di China, di Indonesia, dan bahkan yang konglo-konglo itu nggak ada yang nggak pakai Feng Shui, nggak? Minded banget. Ada orang di yang Malaysia, bilang, Singapura udah semuanya serba. Bener banget. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya metafisik, walaupun sifatnya metafisik, tetapi ternyata ada scientificnya juga, bisa dihitung, bisa dibuktikan, walaupun tidak kelihatan, sama seperti listrik. Thank you, Jimain. Thank you. Sama-sama, Coach Tom. Udah diundang, terima kasih. Sudah mau subscribe, jangan lupa subscribe ke channel beliau nih. Namanya apa? Wisdom of Life. Wisdom of Life. Instagramnya juga Top Markoto. Thank you teman-teman. Belajar apa hari ini? Saya Tom MC Free. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.